wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Dumai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching. Saya Parsito sebagai supervisor, Fitriani sebagai coach, dan saya Nazara Muhrika sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ipit. Waalaikumsalam Pak Parsito. Gimana sehat Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat juga. Saya mendengar Ibu mau mengadakan coaching dengan Bu Ara ya? Iya Pak. Jadi rencana kapan Bu? Nanti Pak setelah ini. Iya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bu Ara, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sama Ibu, yang saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baiklah Bu, pada penilaian ini nanti coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah menggunakan alokita, kemudian pertanyaan yang disampaikan itu sudah berbobot atau tidak, bagaimana coachee tersebut bisa merespon pertanyaan dari coach, dan jangan lupa disesuaikan dengan visi coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan pertama yaitu kompetensi apa yang nanti dikembangkan dalam coaching nanti. Baiklah Pak Parsito, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching saya kali ini yaitu presence atau hadir penuh, mendengarkan aktif, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ada beberapa tadi Bu tentang present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Rencananya Pak, kalau dari ketiga kompetensi tadi, yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan dengan baik. Karena dengan mendengarkan dengan baik, saya bisa menemukan kata kunci, lalu dari kata kunci tadilah dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Ya, jadi nanti yang akan dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian dari itu bisa mengambil kata kunci yang nanti bisa dikembangkan. Kemudian yang terakhir yang saya tanyakan Ibu, kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu ketika coach saya nantinya mampu menemukan solusi atau langkah-langkah untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapinya. Nanti agar coach nanti bisa menemukan bagaimana dia menemukan solusi dan mengambil langkah-langkah apa yang dia jalankan terhadap permasalahan. Baiklah Bu, jadi cukup sekian tentang observasi hari ini. Mungkin silakan nanti mengadakan coaching dengan Ibu Ara. Saya kira cukup. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Ara. Selamat sore. Apa kabarnya Bu Ala? Alhamdulillah sehat. Cerah ya sore ini ya. Baik Bu Ala, katanya ada ya yang mau diceritakan ke saya? Iya, seperti yang kita ketahui, ini kan dua bulan berjalan. Jadi ada kerisauan dalam diri saya nih, melihat beberapa kelas kakak saya yang ternyata masih belum kondusif kondisinya, sehingga menurut saya pembelajaran itu masih kurang efektif. Hanya rekan saya dulu yang Jadi, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan? yang saya harapkan adanya pembelajaran yang aktif dari saya antara siswa dan siswi sehingga guru dan siswanya sama-sama aktif dalam melakukan pelajaran. Baik Bu, jadi kondisi yang Ibu harapkan itu kondisi yang mana idealnya bahwa siswa
tidak menunggu guru di dalam ruangan berada dalam kondisi yang kondusif, dan siswa dan guru itu sama-sama aktif, bukan hanya guru saja yang aktif ya Bu ya. Baiklah Ibu, jika kondisi yang Ibu anggap ideal itu diskalakan 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekolah Ibu saat ini pada posisi berapa? Kalau dari segi sekolah, kondisi yang saya katakan itu sekitar 6. Jadi kondisi yang Ibu khawatirkan itu pada posisi 6. Jadi kalau pada posisi 6, kira-kira Ibu mengharapkan kondisi sekolah Ibu itu menjadi level berapa? Saya maunya 8 lagi, tapi jika tidak bisa sudah ada perubahan lebih baik. Jadi Ibu harapannya berada di level 8, namun kalau tidak bisa pun berada di level 7. Ya, ada peningkatan. Baik Ibu, kira-kira untuk mencapai level 7 atau level 8 tadi, apa ide atau gagasan yang Bu Ara akan lakukan untuk meningkatkan harapan yang Ibu inginkan tadi? Kalau mengenai ide, yang terpikirkan saya ini itu mentoring terhadap rekan-rekan saya. Jadi Ibu ingin mengadakan mentoring terhadap rekan-rekan sejawat ya? Iya. Oke. Tentunya kalau mengadakan mentoring, Ibu melakukannya selain mentoring lah, ada nggak ide-ide yang lain? Kalau yang terpikirkan Bu ya saat ini itu berbagi praktik Bu. Saya tadi kan punya dari sekolah lain yang lebih duluan kurikulum merdeka lebih hafalnya kan. Saya berharap bisa guru tersebut berbagi praktik dengan rekan-rekan saya atau rekan-rekan saya ini. Oke. Jadi harapan Ibu untuk melakukan perubahan ini selain melakukan mentoring dengan teman sejawat, Ibu juga berharap ada teman-teman dari sekolah lain menjadi narsum ke sekolah Ibu untuk berbagi praktik baik ya Ibu ya. Jadi kira-kira Ibu nyamannya memilih dari 2 metode tadi, Ibu nyamannya memilih yang mana? Kalau nyamannya jelas mentoring menurut saya Bu. Ya, karena kalau berbagi praktik ini kan berarti saya butuh izin kepala sekolah dulu, waktu pelaksanaannya, juga karena narasumbernya itu dari luar, itu namanya dana kan Bu. Jadi otomatis yang nyaman bagi saya untuk melakukan itu adalah mentoring. Jadi Ibu lebih memilih mentoring karena itu tadi terkait kalau workshop atau berbagi praktik baik tadi, tentunya mengundang narsum, menyusun jadwal lagi, dan dana ya Bu ya. Ya benar sekali Ibu, tapi kegiatan mentoring ini kira-kira kapan akan dilakukan? Dinginnya secepatnya Bu, dalam kurang 1 minggu lah, karena kan nanti jika memang perubahan terjadi dengan mentoring ini, kan pembelajaran yang efektif itu akan mempengaruhi kualitas pendidikan sekolah saya. Benar sekali Bu, dengan pembelajaran yang efektif tentunya nanti akan menghasilkan nilai yang efektif atau juga proses pembelajaran yang efektif. Benar sekali yang disampaikan Bu Ara. Baik Bu Ara, jadi Bu Ara berharap kegiatan mentoring ini bisa dilakukan seminggu ke depan ya. Direncanakan. Kira-kira apakah Bu Ara akan melakukan sendiri atau ada teman yang membantu Bu Ara? Rencana saya Bu, saya akan mencoba sendiri saya Bu. Namun jika dalam prosesnya saya mendapati ada kendala, saya akan berkolaborasi dengan rekan saya mungkin sekitar 2 atau 3 orang agar proses mentoring ini lebih efektif Bu. Begitu. Jadi Ibu pertama melakukannya sendiri. Namun kalau terjadi kendala, Ibu akan meminta bantuan rekan sejawat untuk berkolaborasi. Kira-kira rekan sejawat yang Ibu ajak berkolaborasi itu rekan sejawat yang bagaimana? Rekan sejawat yang juga sudah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai kurikulum merdeka. Oh gitu. Berarti yang sama-sama sudah memahami mengenai kurikulum merdeka tadi ya Ibu ya. Baik Ibu, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Dan saya tidak sabar nih menunggu hasil apa yang Ibu Ala rencanakan. Apa hasilnya? Semoga apa yang Ibu rencanakan, yang Ibu usahakan, langkah-langkahnya tadi berhasil ya Ibu ya. Iya, sama-sama Ibu. Dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelumnya Bu, perbincangan kali ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu Fitri, saya senang sekali dengan kita. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu sudah terbesit di pikiran, namun tidak terbayangkan oleh saya. Dengan berbincang dengan Bu Fitri ini, akhirnya ide-ide di kepala itu keluar, sehingga membentuk gambaran-gambaran yang saya katakan kepada Bu Fitri tadi. Jadi gambar apa yang saya dapatkan dari perbincangan ini memang besar manfaatnya bagi saya Bu Fitri. Alhamdulillah,
berarti kita berbicara ini ada hasil dan Bu Ala menemukan solusi apa yang akan Bu Ala lakukan untuk perkembangan sekolah Bu Ala nantinya ya Bu Ala. Ya, semoga kita sukses semua. Yuk Bu Ala, silakan. Terima kasih. Selalu Putri. Ya, sama-sama. Baiklah Bu Ala. Jadi selanjutnya apa yang Bu Ala dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Alhamdulillah Bu Putri, saya senang sekali kita berbincang-bincang karena selama ini kerumitan pemikiran itu tidak bisa saya ungkapkan, tapi dengan berbincang dengan Bu Putri akhirnya ide-ide itu keluar, lalu saya bisa mengevaluasi solusi-solusinya apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi saya senang sekali Bu Putri. Alhamdulillah, baiklah Bu Ala. Semoga apa yang kita rencanakan berhasil dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari segala usaha yang kita lakukan. Ya, terima kasih ya Bu Ala atas perbincangan kita kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum Bu Ala. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Putri. Sama-sama. Baiklah Bu Fit, bagaimana hasil tadi dari coaching yang sudah Ibu laksanakan berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Nah, jadi setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, akan saya tanyakan kepada Ibu Fit. Yang pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan daripada coaching tadi? Baik Pak, tadi kegiatan selama coaching saya telah melakukan percakapan dengan Ayu Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah, jadi Bu Fit sudah berhasil ya Bu ya. Nah, jadi sesuai yang saya amati tadi, ada beberapa catatan Bu Fit sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, dan Bu Fit juga sudah mengarahkan coachingnya untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Fit juga sudah berhasil untuk bagaimana coach itu bisa mempunyai rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dijalankan berjalan dengan baik. Oke Bu, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coachingnya, artinya Ibu sudah present, hadir sepenuhnya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi Bu, satu lagi untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching berikutnya lebih baik lagi. Baiklah ya, jadi luar biasa. Jadi Ibu ingin lebih mendalami alur Tirta lagi, kemudian supaya coaching berikutnya itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi baik Bu Fit, terima kasih sudah melakukan sesi ini, sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.